Ya, halo semuanya, kembali lagi di channel Papi Coding bersama gua Yogi. Di episode yang ketiga, kita akan langsung mulai praktek ya, yaitu di episode Setup .NET 7 Development Tools di Windows. Nah, mungkin bagi teman-teman yang memakai operating system yang lain, mungkin kalian komen aja di bawah. Kalau misalnya memang banyak, gua bakal buatin episode khusus, maybe untuk Linux atau macOS. Tapi ya kita ambil yang paling banyak ya, karena kebanyakan pakai Windows. Jadi di sini yang pertama gua bakal buat tutorialnya untuk setup .NET 7-nya itu untuk yang di Windows. Nah, langsung aja tanpa basa-basi. Kita langsung aja ya. Di sini gua udah nyediain link. Nanti gua bakal send linknya di description. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Ada kita harus download dulu .NET 7 SDK. Terus yang kedua download dulu IDE-nya yaitu Visual Studio 2022. Nah, sebenarnya bisa kalian pakai Visual Studio Code, tapi gua kenapa milih Visual Studio 2022? Karena biar memudahkan kalian dalam proses development untuk yang beginner ya. Tapi kalau misalnya kalian udah biasa ngoding pakai Visual Studio Code, mungkin nanti gua bakal send link setupnya itu di description ya untuk artikelnya. Tapi gua saranin pakai Visual Studio 2022 untuk yang amatir atau yang beginner. Nah, terus kita harus install juga .NET Tools ya namanya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Yang gua udah mention di episode awal bahwa ketika kita pakai .NET Core atau .NET 7 ini, kita bisa pakai CLI. Jadi kita bisa pakai CMD, kita bisa running pakai CMD, kita bisa publish pakai CMD, dan pakai fitur-fitur command yang lainnya. Mungkin untuk membuat project juga bisa pakai command, terus juga untuk migrasi database juga bisa pakai command. Makanya kalian harus install tools ini karena nanti kita akan pakai di episode yang berikutnya. Nah, yang keempat, install MariaDB. Nah, kenapa MariaDB? Kenapa gua nggak pakai MySQL? Sebenarnya sama aja. Kalau misalnya kalian udah punya MySQL itu nggak apa-apa, kita coba pakai aja. Kalian coba pakai aja pakai MySQL. Tapi kalau yang memang belum install MySQL, gua saranin pakai MariaDB. Kenapa? Karena lebih ringan yang pertama ya. Yang kedua, emang open source juga. Jadi kalian bisa install juga dengan gratis. Dan itulah dua poin, ringan dan gratis. Makanya ini nggak seberat MySQL sebenarnya. Tapi kalau misalnya secara kasarnya ya, itu sama-sama aja. Cuma memang ada beda vendor lah intinya seperti itu. Tapi secara common gitu ya. Terus secara konfigurasi segala macam ya mirip-mirip lah. Bahkan portnya juga sama ya 3306. Nah, kalian bisa langsung install MariaDB-nya. Lalu yang terakhir adalah install DBTools-nya. DBTools itu adalah tools yang kita konekkan ke database yaitu MariaDB-nya. Karena ketika kita udah install MariaDB, otomatis kita perlu yang namanya tools untuk melakukan pembuatan database atau melihat data segala macam yang namanya DBTools. Nah, biasanya gue pakai DBeaver. Nah, kalau misalnya kalian udah biasa pakai HDSQL atau Navicat atau yang lainnya, kalian bisa pakai yang kalian suka. Tapi di sini gue suka DBeaver. Kenapa? Karena pertama user friendly, yang kedua memang support database yang lainnya juga ya, nggak cuma MariaDB, nggak cuma MySQL, tapi SQL Server juga atau PostgreSQL dan yang lain-lainnya. Makanya gue saranin install DBeaver. Nah, kita langsung aja ya, kita copy install .NET 7 SDK-nya. Lalu kita langsung install ya. Kita download dulu. Sorry, ada kutip. Oke. Nah, di sini udah kebuka ya. Kalian downloadnya yang Windows ya, sesuaikan dengan arsitektur operating system kalian. Ada yang kali 64 atau ARM64 atau kali 86. Kebanyakan ya standarnya tuh kali 64 ya, kebanyakan orang pakai gitu. Jadi gua di sistem operasi gua juga kali 64, 64 bit ya, makanya gua pilih yang ini nanti. Kita coba klik dulu ya yang ini. Nah, proses download akan segera dimulai. Nah, berhubung gua udah install, makanya di sini gua bakal coba cancel ya. Atau gua percepat lah biar kalian juga ada gambaran cara installnya seperti apa. Meskipun mudah ya, tinggal next aja. Oke, jadi gua bakal skip videonya sampai selesai.
Oke, proses download udah selesai. Lalu kita akan coba untuk menginstalnya. Oke, di sini tinggal double klik aja. Klik run. Lalu kalau misalnya pertama kali install, di sini nggak akan ada button repair dan uninstall ya, cuman ada button install aja. Jadi kalian tinggal klik yang install. Proses install bakal berjalan, dan kalau misalnya udah selesai, tinggal klik close aja. Nah, ketika kalian udah menginstal .NET SDK ini, kalian bisa ngecek gitu ya, si .NET kalian ini yang SDK-nya udah berhasil diinstal atau belum, dengan cara ketik dengan command .NET min version. Nah, kalau misalnya returnnya kayak gini, berarti SDK kita untuk .NET udah berhasil diinstal. Nah, selanjutnya kita bakal install Visual Studio 2022. Di sini kita tinggal copy aja. Lalu seperti biasa kita paste. Nah, di sini kalian bisa klik yang download Visual Studio ini dan pilih yang community, karena kita bakal pakai yang gratis ya. Kalau kalian lihat hover ya, free for individual developers, academic user, and open source. Jadi kalian bisa klik yang community 2022. Nah, berhubung gua udah install, jadi gua bakal skip untuk download ini. Dan kalian kalau misalnya baru install, kalian download dan kalian buka, nanti tampilannya bakal masuk seperti ini untuk awal mula ya. Nah, tampilan awalnya itu bakal kayak gini. Nah, apa yang harus kalian pilih untuk menginstalnya? Cukup satu aja, yaitu yang di sebelah kiri, yaitu build web application using ASP.NET Core, ASP.NET, dan lain-lainnya. Kalian checklist yang ini. Sisanya gak usah di checklist karena kita belum membutuhkan si komponen yang lain gitu ya. Habis itu kalian di sebelah kanan nanti akan ada tulisan install, dan kalian tinggal klik, lalu proses instalasi akan berjalan. Nah, setelah kalian install Visual Studio 2022, kalian bisa coba untuk buka ya si Visual Studio-nya untuk memastikan si Visual Studio-nya berjalan dengan lancar. Nah, kalau misalnya kalian udah buka, maka udah kebuka kayak gini, maka udah berhasil terinstall. Oleh karena itu, kita coba close dulu. Lalu kita akan coba untuk install yang lainnya, yaitu .NET Tool Install ya. Kalian tinggal copy yang ini, lalu buka CMD, lalu kalian tinggal paste di sini gitu ya. Nah, habis itu kalian enter. Nah, karena gue udah install, makanya di sini returnnya adalah tool.NETF is already installed. Nah, untuk memastikan .NET Tool udah diinstal, kalian bisa ketik dengan .NET dash EF, sorry ini F, kita ganti tomat T. Kalian klik enter. Nah, kalau misalnya udah muncul kayak gini, maka .NET Tools udah selesai kita install. Oke, selanjutnya adalah install MariaDB. Kalian tinggal copy lagi seperti biasa. Kalau kalian klik enter. Nah, untuk si versinya bebas ya. Cuman kalau misalnya kalian lihat di sini, the latest long-term support release is MariaDB versi 10,6. Makanya kita pilih aja yang udah LTS ya versinya, long-term support. Karena di sini 10.10.2, kita bakal coba ganti ke 10.6.1 karena 10.6 ya yang katanya LTS. 10,611 sorry ya. Kita coba klik. Lalu kalian coba untuk set arsitekturnya, karena di sini cuman satu ya, kalian gak usah set. Terus kalian tinggal klik download. Nah, berhubung gua udah install, gua bakal seperti biasa ya skip untuk proses ini. Lalu gua klik cancel. Nah, kalau misalnya kalian udah install, kalian coba untuk install seperti biasa ya, kayak .NET SDK, tinggal next aja dan set passwordnya, jangan lupa. Dan portnya gue saranin set default aja karena lokal ya, 3306 aja biar sama kayak gua. Nah, untuk memastikan udah berjalan atau belum, udah terinstall atau belum, kita buka services, lalu kita coba scroll ke bawah. Kita cari yang MariaDB. Nah, di sini udah running ya. Kalau misalnya belum running, kalian tinggal klik kanan,
lalu kalian tinggal klik start. Nah, karena gua udah running, jadi gua nggak perlu lagi klik start gitu ya. Nah, setelah MariaDB, apa yang harus kita lakukan adalah install DB Tools-nya. Karena gua tadinya running dbeaver, gua bakal download dbeaver. Kalian cari aja di Google, lalu klik yang paling atas ya, dbeaver.io. Kalian klik yang download. Habis itu kalian pilih yang community. Nah, kalian pilih sesuai operating system kalian. Karena kita bahasnya Windows, gua bakal pilih yang paling atas, yaitu Windows Installer. Nah, gua coba download, dan gue seperti biasa karena gua udah menginstal, gua bakal cancel dan bakal coba langsung buka dbeaver ya. Instalasinya mudah ya, kalian cuma next aja tanpa memilih sesuatu segala macam, langsung aja next gitu ya sampai selesai. Biarkan konfigurasinya default. Oke, sekarang kita coba buka ya dbeaver ya. Nah, oke, kita klik open. Nah, jika sudah terbuka, maka tampilannya akan seperti ini ya. Ada tip of the day, kalian tinggal close aja. Terus kalian tinggal klik di sebelah kiri ya. Kalau misalnya udah kebuka berarti udah keinstall. Cuman kita bakal tes juga ya, apakah MariaDB kita udah benar-benar terinstall dengan oke atau belum. Itu kita akan coba connect ke MariaDB-nya. Kita coba klik yang sebelah kiri ini, new database connection. Habis itu di sini kita pilih MariaDB, kita cari, kita klik, lalu kita next. Habis itu kita set ya server hostnya localhost karena kita install di lokal, lalu portnya 3306 yang gua tadi bicarain ya. Jangan ganti aja biar sama, biar kalian nggak bingung. Tapi kalau misalnya kalian ganti ya jangan lupa di sini juga kalian harus ganti. Nah, kita masukkan username dan passwordnya yang udah kalian set saat instalasi. Kita coba untuk test connection. Oke, kalau misalnya tandanya udah connected kayak gini berarti udah selesai. Udah berhasil ya dengan MariaDB kita. Ya, setelah kalian klik close berarti udah selesai proses instalasi semuanya. Kita udah install .NET 7 SDK, kita udah install Visual Studio 2022, kita udah install .NET Tools, kita udah install MariaDB juga, kita udah install DB Tools-nya juga. Oke, ketika udah selesai semua, sepertinya cukup untuk setup development tools, cukup mudah ya karena cuma sedikit. Dan kita akan lanjut ke next episode, yaitu create web API project. Nah, oleh karena itu persiapkan seperti biasa ya untuk episode selanjutnya. Kalau misalnya ada yang masih bingung, kalian tinggal komen di video ini, nanti gua bakal coba jawab kalau misalnya masih ada error ketika proses instalasi. Oke, sekian dari gua. See you in the next video guys.